Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Pamungkas, Guru Produktif Animasi DSMKN Negeri 2 Cimahi. Kali ini saya coba membuatkan video pembelajaran di Mapel animasi 3 dimensi dengan materi pembuatan teksturing. Seperti biasa, saya selalu menyampaikan tentang pentingnya K3LH. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, tidak ada air atau makanan di meja. Yang kedua, posisi kursi dan meja harus seimbang biar belajar nyaman. Yang ketiga, posisi mata pada layar harus lurus biar mata tidak cepat lelah. Yang keempat, setting keserahan layar yang digunakan. Dan adapun perlengkapan belajar, yang pertama ada PC, yang kedua aplikasi Blender, yang ketiga bahan ajar, yang keempat LKPD. Adapun indikator yang dicapai dalam pembelajaran kita kali ini ada 4 poin. Yang pertama, menganalisis karakteristik jenis-jenis tekstur. Yang kedua, menjelaskan prosedur pembuatan tekstur. Yang ketiga, menerapkan prosedur pembuatan tekstur. Dan yang terakhir adalah nanti setiap siswa atau kelompok presentasi ke depan untuk menyampaikan, untuk menampilkan hasil dari teksturing yang sudah dibuat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, peserta didik dapat menganalisis karakteristik tekstur, prosedur pembuatan tekstur, dan menerapkan prosedur pembuatan tekstur pada modeling 3 dimensi. Untuk metode yang digunakan, untuk metode pembelajaran, yang pertama teknik penilaian yang akan digunakan saat membahas materi, menerapkan prosedur modeling and survey texturing. Nah, secara singkatnya atau sederhananya, tekstur itu ada dua jenis macam tekstur. Yang pertama ada tekstur semu, ada tekstur nyata. Di sini untuk yang semu adalah yang poin B. Untuk tekstur nyata ada di poin A. Kenapa dibilang tekstur poin A dibilang tekstur nyata? Karena dia permukaannya bergelombang kasar. Itu yang kita lihat, dan kalau kita pegang pun masih sama bergelombang. Sedangkan untuk yang tekstur semu yang poin B ini, di sini ada stainless. Kenapa kita sebut dia tekstur semu? Karena teksturnya tidak memiliki permukaan. Adapun memiliki perbedaan warna itu karena dihasilkan oleh pantulan sinar cahaya atau lighting yang mengarah ke objek tersebut sehingga menghasilkan beberapa warna seperti yang contoh di depan ini. Ini adalah pengertiannya, jenis tekstur. Tekstur nyata.
Tekstur nyata bila diraba maupun dilihat secara fisik terasa kasar dan halusnya terasa. Ini yang disebut dengan tekstur nyata. Yang kedua adalah tekstur semu. Tekstur semu tidak memiliki kesan yang sama antara penglihatan dan perabaan. Tekstur semu ini bisa terbentuk karena kesan, perspektif, atau gelap terang. Jadi, kalau untuk tekstur semu memang dia terlihat ada beberapa warna, tetapi itu hanya dipengaruhi oleh gelap terangnya cahaya. Nah, ada juga jenis tekstur untuk material gelas dan sebagainya. Nah, ini adapun alur atau prosedur membuat tekstur di Blender. Yang pertama tentunya kita membuat modelingnya. Setelah modeling jadi, di sini kita melakukan UV unwrap. Ini adalah proses mengkuliti objek 3 dimensi agar menjadi 2 dimensi. Yang berikutnya kita berikan tekstur. Untuk teksturnya kita boleh di Substance, boleh di Photoshop, ataupun langsung di Blendernya. Tahapan yang ketiga adalah image input image texture. Jadi nanti setelah teksturnya kita buat, kita input ke dalam aplikasi Blender. Dan tahapan terakhir disebutnya rendering. Nah, kita coba akan praktik cara membuat tekstur semu dan tekstur nyata. Silakan untuk disimak baik-baik. Nah, dalam kegiatan kita kali ini untuk membuat tekstur di Blender, kita akan melalui 3 sintak. Yang pertama, sintak pertama yaitu nanti setiap kelompok atau individu nanti menentukan tekstur apa yang akan dibuat atau tekstur apa yang akan dimasukkan ke dalam objek yang sudah dibuat. Berikutnya nanti silakan cari referensi di sini mengenai tekstur yang akan dibuat, dan di sini kita akan masuk di tahapan pembuatan teksturnya. Setelah tekstur dibuat, silahkan di rendering dan dipresentasikan, ditampilkan, nanti akan diberikan masukan oleh teman sekelasnya. Pada kegiatan terakhir, nanti kita akan bersama-sama mereview ulang apa yang kita pelajari di materi texturing ini. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.